Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tak sia-sia Rumail Abbas melakukan pencarian hingga ke negeri Timur Tengah, untuk mencari manuskrip kitab sezaman yang menunjukkan bahwa Ahmad Al-Muhajir mempunyai anak bernama Ubaidillah atau Abdullah. Kitab sezaman tersebut dia dapatkan dari bukti insat atau mata rantai periwayatan hadis, yang didapatkannya dari kurang lebih 75 hadis melalui beberapa tokoh Ba'alawi, yang temuan tersebut juga mengkonfirmasi bahwa sosok Ubaidillah atau Abdullah adalah sosok historis dan faktual, bukan sosok fiktif seperti yang digaungkan oleh Kiai Imad dan para pendukungnya. Secara terperinci dijelaskan oleh Rumail bahwa, pada tahun 476 Hijriah, Abdul Haq Al-Ishbili mendapatkan ijazah hadis dari Abu Al-Qasim An-Nafat, yang mengkonfirmasi bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir berjulukan Al-Abah, bukan An-Nafat. Dan, nama Ubaidillah terkonfirmasi sebagai putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir, sekaligus saudara dari Muhammad bin Ahmad Al-Muhajir. Nama ini yang disepakati seluruh ulama nasab. Pada rantai silsilah dengan tahun 635 Hijriah, Imam Ahmad Al-Muhajir diberi nisbah Al-Uraidi, julukannya Al-Abah, dan direportase sebagai Nazil Al-Yaman, atau pendatang di bumi Yaman. Dan juga nama Abdullah terkonfirmasi sebagai anak Imam Ahmad Al-Muhajir, sekaligus saudara Muhammad bin Ahmad Al-Muhajir. Hasil ini juga mengkonfirmasi bahwa Ahmad Al-Muhajir berhijrah ke Yaman, bukan Indunus. Temuan ini juga mematahkan argumen Kiai Imad, Kiai Ihya dan para pendukungnya, yang menyatakan bahwa Ahmad Al-Muhajir berhijrah ke Indunus bukan ke Yaman. Pada tahun 761 Hijriah, Abul Hasan Ali Al-Shanini meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Al-Faqih, Al-Muqaddam, melalui Abdullah Ba'abad. Riwayat yang sampai kepadanya ialah hadis dari rantai silsilah Ali bin Jadid Al-Alawi, yang tidak lain ialah keturunan Imam Ali Al-Uraidi, gelarnya bin Jadid Al-Uraidi, dan artinya bukan keturunan Imam Musa Al-Kazim. Hasil temuan ini juga mematahkan argumen yang mengatakan bahwa Ali bin Jadid Al-Alawi adalah keturunan Imam Musa Al-Kazim, bukan keturunan Imam Ali Al-Uraidi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan Rumail Abbas berikut ini yang dia posting dalam akun Facebook resmi miliknya. Untuk Kiai Imaduddin. Sehabis sholat saya membuka WhatsApp, dan banyak kiriman video jawara bekas yang meringsek pengajian Kiai Imaduddin kemarin. Dan ini sangat disayangkan, betapa tidak setuju pun, memang tidak seharusnya melakukan intimidasi seperti ini. Dalam hati saya membatin, energi Kiai Imaduddin untuk mengampanyekan pembatalan Ba'alawi ternyata sangat tinggi. Karena setelah dari sana beliau langsung mengisi acara ke Malang, Jawa Timur, untuk membicarakan hal yang sama. Ada Tubagus Mogi dan Tengku Kori Al-Kushashi. Bahkan saya mendapati KRT Fakih Wirahadiningrat live dengan Mama Gufron, dan tema yang dibawa masih sama seperti Kiai Imaduddin. Untuk mengapresiasi energi yang sebesar itu, saya ingin menulis ulang temuan bukti sezaman yang, sepertinya, ditunggu banyak orang, termasuk Kiai Imaduddin. Buktinya ialah isnad atau mata rantai riwayat yang saya dapatkan dari kurang lebih 75 hadis melalui beberapa tokoh Ba'alawi, sekaligus mengkonfirmasi mereka sebagai sosok historis. Pertama, pada tahun 476 Hijriah, Abdul Haq Al-Ishbili mendapatkan ijazah hadis dari Abu Al-Qasim An-Nafat, yang mengkonfirmasi bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir berjulukan Al-Abah, bukan An-Nafat. Begitupun Al-Alal, bukan Al-Dalal, adalah julukan untuk Abu Muhammad Al-Hasan. Alwi bin Tahir mengatakan, ada kekeliruan gelar dalam naskah Al-Majdi karya Al-Umari, dan yang benar ialah bin bukan min, dalam Tahzibul Ansab karya Al-Ubaidili. Dan, nama Ubaidillah terkonfirmasi sebagai putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir, sekaligus saudara dari Muhammad bin Ahmad Al-Muhajir. Nama ini yang disepakati seluruh ulama nasab. Syahid. Qala Abdul Aziz bin Mudir qira'atan عليه ببغداد سنة 467 قال حدثنا أبو العباس أحمد بن دلهام قراءة عليه وأنا أسمع. قال حدثنا الإمام أبو القاسم النفاط بن الحسن بن محمد بن علاء بن محمد بن أحمد الأبحي بن النقيب عيس، لقيته بمكة المكرمة بقراءة عليه في 18 شوال سنة 412.
قال حدثنا أبي المسند أبو محمد الحسن بن محمد العلال العلوي قال حدثنا أبي محمد بن علي العلوي حدثنا أبي وعمي عبيد الله ابن أحمد الأبحي بن عيسى النقيب قال حدثني الإمام الأبح السيد أحمد بن عيسى بن محمد العلوي البصري في منزلنا بالبصرة في ذي قال حدثنا أبي واو أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن محمد الأزرق العلوي قال Abdul Aziz bin Ibnu Mur berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku secara pembacaan kepadanya di Baghdad pada tahun 467. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku Abul Abbas Ahmad bin Dalhan, secara pembacaan kepadanya dan saya mendengarkan. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku Imam Abu Al-Qasim Al-Naf bin Al-Hasan bin Muhammad bin Ali ibn Muhammad bin Ahmad Al-Abah bin Al-Nakib Isa, yang saya bertemu dengannya di Mekah Al-Mukarramah, dengan aku membaca di hadapannya pada bulan Syawal 18 tahun 412. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku ayahku Al-Musnid Abu Muhammad Al-Hasan bin Muhammad Al-Alal Al-Alawi. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku ayahku Muhammad bin Ali Al-Alawi. Telah menghabarkan hadits kepadaku ayahku dan pamanku Ubaidillah, keduanya adalah putra Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Nakib, mereka berdua berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku Imam Al-Abah Al-Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Alawi Al-Basri di rumah kami di Basroh pada bulan. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku ayahku dan Abu Al-Qasim Ubaidillah bin Ahmad bin Muhammad Al-Asraq Al-Alawi. Mereka berdua berkata. Kedua, pada tahun 635 Hijriah, masih konsisten tidak ada gelar An-Nafat untuk Imam Ahmad Al-Muhajir, namun julukan yang ditulis ialah Al-Abah. Rantai sanad tahun 536 Hijriah, 481 Hijriah dan 409 Hijriah pun mengkonfirmasi gelar ini. Syahid. أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد قراءة عليه وأنا أسمع بحلب في ذي القعدة سنة 635. قال أنبأنا مجد الدين محمد بن أحمد بن غالب الأذري قراءة عليه وأنا أسمع في 18 رجب سنة 536. قال أنبأنا علي بن أحمد الخزاعي قال حدثنا الهيثم بن كليب قراءة عليه ببخاري سنة 481. قال حدثنا الإمام الحافظ المحدث أبو محمد الشريف الحسن بن محمد الحسين المعروف بالعلال ببغداد قراءة عليه وأنا أسمع في داره سنة 409. قال حدثنا أبي الإمام محمد بن علي قال حدثنا أبي أبو الحسن علي بن محمد العراقي العلوي قال حدثنا أبي محمد الأكبر الملقب بالأحنف بن أحمد بن عيسى العلوي قال حدثني أبي أحمد الملقب بالأبحي وعمي محمد ابن عيسى النقيب العلوي في منزل كل واحد منهما بالبصرة. Telah menghabarkan hadits kepadaku Abul Hasan Ali bin Muhammad secara pembacaan kepadanya dan saya mendengarkan, di Aleppo pada bulan Zulkadah pada tahun 635. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku Majduddin Muhammad bin Ahmad bin Ghalib Al-Adzri secara pembacaan kepadanya dan saya mendengarkan, pada tanggal 18 Rajab tahun 536. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku Ali bin Ahmad Al-Huzai. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku Al-Haisam bin Kulaib secara pembacaan kepadanya kitab Bukhari pada bulan tahun 481. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku Imam Al-Hafiz Al-Muhaddis Abu Muhammad Al-Syarif Al-Hasan bin Muhammad Al-Husaini, yang dikenal sebagai Al-Alal, di Baghdad secara pembacaan kepadanya dan saya mendengarkan, di rumahnya pada tahun 409. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku ayahku, Imam Muhammad bin Ali. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku ayahku Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Iraqi Al-Alawi. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku Abu Muhammad Al-Akbar, yang akrab dipanggil Al-Ahnaf bin Ahmad bin Isa Al-Alawi. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku ayahku Ahmad, yang dijuluki Al-Abah, dan pamanku Muhammad, keduanya adalah putra Isa Al-Nakib Al-Alawi, di rumah mereka masing-masing di Basroh. Ketiga, pada rantai silsilah dengan tahun yang sama, Imam Ahmad Al-Muhajir diberi nisbah Al-Uraidi, julukannya Al-Abah, dan direportase sebagai Nazil Al-Yaman, atau pendatang di bumi Yaman. Artinya, minimal pada tahun 635 Hijriah, 315 tahun sejak perpindahannya, informasi tentang hijrahnya ke Yaman, bukan Indonus, terkonfirmasi lewat bukti material sekunder yang paling mendekati zamannya.
Dan nama Abdullah terkonfirmasi sebagai anak Imam Ahmad Al-Muhajir, sekaligus saudara Muhammad bin Ahmad Al-Muhajir. Syahid. حدثنا الحسن بن محمد العلال قال حدثنا جدي أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى العلوي العريضي قال حدثنا عمي عبد الله بن أحمد الأبح العلوي نزيل اليمن قال حدثنا الحسين بن محمد بن عبيد الله العسكري ببغداد. Telah menghabarkan hadits kepadaku, Al-Hasan bin Muhammad Al-Alal. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku kakek saya, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Alawi Al-Uraidi. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku paman saya, Abdullah bin Ahmad Al-Abah Al-Alawi, seorang pendatang di bumi Yaman. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku Al-Husain bin Muhammad bin Ubaidillah bin Al-Askari di Baghdad. Keempat, pada tahun 761 Hijriah, Abu Al-Hasan Ali Al-Shanini meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ali, yang dikenal dengan Al-Faqih, Al-Muqaddam, melalui Abdullah Ba'abbad. Riwayat yang sampai kepadanya ialah hadis dari rantai silsilah Ali bin Jadid Al-Alawi, yang tidak lain ialah keturunan Imam Ali Al-Uraidi, gelarnya bin Jadid Al-Uraidi, dan artinya bukan keturunan Imam Musa Al-Kazim. Syahid. قال الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الله الشنيني سنة 761 قال المحدث الصوفي الفقيه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بعباد الحضرمي قال أخبرنا الشريف محمد بن علي بن محمد الفقيه المقدم العلوي قال حدثنا الإمام الحافظ لمحدث أبي والحسن علي بن محمد بن أحمد بن جديد العريضي العلوي إجازة بجميع مسنده مكاتبة من سنة 611 قال حدثنا أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن مسعود بن أحمد بن الحسين لمسعودي الدمشقي قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق في صفر سنة 548 قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد البغدادي. Al-Faqih Abu Al-Hasan Ali bin Abdullah Al-Shanini mengatakan, pada tahun 761, Al-Muhaddis Al-Sufi Al-Faqih Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Ba'abbad Al-Hadrami berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku Syarif Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Alawi. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku Imam Al-Hafiz Al-Muhaddis Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Uraidi Al-Alawi, secara pengijazahan terhadap semua menyetujui semua musnadnya yang telah tertulis dari tahun 611. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman bin Masud bin Ahmad bin Al-Husain Al-Mas'udi Al-Dimashqi, secara pembacaan kepadanya dan saya mendengarkan, di Damaskus pada Safar di tahun 548. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku Abu Hafs Umar bin Muhammad bin Muammar bin Tabarzat Al-Baghdadi. Kelima, Syekh Sakduddin Al-Zofari yang bergelar Tajul Arifin, diklaim sebagai guru murid dari Imam Faqih Al-Muqaddam. Saya belum menemukan manuskrip karya muridnya bernama Batohan, menulis biografi Sakduddin. Namun, lewat riwayat anaknya, yaitu Amar bin Sakduddin, wafat 667 Hijriah, terkonfirmasi bahwa Muhammad bin Ali sudah dikenal sebagai julukan, Al-Faqih Al-Muqaddam. Tak kurang dari itu, Al-Faqih pun murid dari seorang ahli hadis yang zuhud bernama Salim bin Bashri bin Abdullah. Ada iltibas, entah ia tertulis Al-Uraidi, Al-Hadrami, atau Al-Alawi, namun saya tulis karena penting. Meskipun belum ada bukti material ia bernama Ismail, namun sosok Salim bin Bashri sudah terkonfirmasi pada tahun 667 Hijriah. Syahid. قال الشيخ المسند عمر بن سعد الدين الملقب بتاج العارفين بن علي الظفاري حدثنا الشريف محمد بن علي الفقيه التاريني قال حدثنا الإمام الزاهد سالم بن بصري بن عبد الله بن بصري العريضي الحضرمي العلوي قراءة عليه في منزله بمدينة تاريم المباركة في سنة 576 بقراءة القاضي محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبي لحب القرشي قال حدثنا للشريف لمحدث الإمام أبي محمد حمزة بن محمد بن عبد لكريم لحسني اليماني قراءة عليه وأنا أسمع بمدينة تعز باليمن 562 قال حدثنا Syekh Al-Musnid Umar bin Sakduddin, yang dijuluki Tajul Arifin bin Ali Al-Dafari, berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku Al-Syarif Muhammad bin Ali, Al-Faqih Al-Tarimi. Dia berkata,
telah menghabarkan hadits kepadaku Al-Imam Al-Zahid Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri, Al-Uraidi, Al-Hadrami, Al-Alawi, secara pembacaan kepadanya, di rumahnya di kota Tarim yang diberkati pada tahun 576, menurut bacaan Al-Qodi Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Abi Al-Hab Al-Qurashi. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku Al-Syarif Al-Muhaddis Al-Imam Abu Muhammad Hamzah bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Hasani Al-Yamani, secara pembacaan kepadanya dan saya mendengarkan, di kota Tais di Yaman, 562. Dia berkata, telah menghabarkan hadits kepadaku. Kenapa bisa ada tahun dalam riwayat? Di bawah ini adalah contoh isnad dari ijazah kitab Al-Sunan Al-Maksur karya Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Dulu, intelektual muslim menuliskan titi mangsa ia mendapat ilmu dari gurunya, dan menuliskan silsilahnya. Sekadar contoh. Nomor 1, seseorang mendapatkan isnad dari silsilah puncaknya Abdul Hasan bin Muhammad bin Hasan Al-Habli, pada bulan 20 Ramadan 515 Hijriah. Nomor 2, seseorang mendapatkan isnad dari silsilah puncaknya Abdul Aziz pada 17 Zulhijjah 577 Hijriah. Nomor 3, seseorang mendapatkan isnad dari silsilah puncaknya Ibrahim bin Abdullah Al-Maqdisi pada tahun 585 Hijriah. Dan mirip seperti itulah saya mendapati Imam Ubaidillah dan beberapa keturunannya yang ahli hadis, sekaligus mengkonfirmasi hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir ke Yaman, sekali lagi, bukan Indonus. Mau gambar manuskrip isnad di atas? Pinjam dulu 100. Salam, Rumail Abbas.